Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi di latihan praktikum hari ini. Dan latihan hari ini kita akan belajar mengkoneksikan connect kabel dan wireless pada sebuah LAN ya. Di sini sudah ada topologinya, tapi belum lengkap ya karena belum ada kabel-kabelnya dan seterusnya. Dan kali ini kita akan belajar terkait dengan jenis kabel yang akan digunakan, biar kita familiar terhadap jenis-jenis kabel itu yang dalam jaringan yang sering digunakan apa saja. Walaupun di addressing tabel di sini sudah ada clue-nya ya, interface-nya apa. Di sini ada Ethernet 6, koaksial, port dan seterusnya. Jadi di sini itu sudah ada keterangannya. Bahkan di sini di cloud misalkan Ethernet 6 nanti terkoneksikan dengan fast Ethernet 00. Tapi nanti fast Ethernet 00-nya miliknya siapa? Nah, nanti ada di bagian instruksi. Ya, ini adalah panduannya. Oke, kemudian di sini objektifnya ya mengoneksikan cloud, router 0 dan device yang lainnya yang ada di sini semua. Selanjutnya kita langsung masuk ke instruksi saja biar tidak terlalu lama ya. Yang pertama, kita disuruh untuk mengkoneksikan cloud, yaitu mengkoneksikan cloud ke router 0. Berarti cloud ini ke router 0. Teman-teman mungkin bisa perlahan untuk membaca di bagian instruksinya ya, tipe A, B dan seterusnya. Tetapi biar agak lebih cepat, mungkin kita agak sedikit singkat-singkat. Oke, yang kita tahu bahwa untuk mengkoneksikan kita membutuhkan jenis kabel. Maka jenis kabel itu ada di simbol ini ya, simbol apa nih? Connection ya. Tinggal diklik. Maka di bagian sini akan muncul jenis-jenis kabel yang biasa digunakan dalam sebuah jaringan. Gitu ya. Oke, itu yang bagian A. Yang bagian B, kita disuruh untuk memilih jenis kabel yang tepat untuk mengkoneksikan router F00 ke cloud Ether 6. Kalau kita berpatokan pada namanya saja, F00 identiknya F itu adalah fast Ethernet, maka jenisnya biasanya jenis kabel UTP. Apalagi di sini ada Ethernet juga, ya kan? Berarti kemungkinan ini UTP. Tapi jenisnya apa? Nanti kita baca di sini. Nah, teman-teman kalau mau detail, sebenarnya bisa dibaca lengkap ya. Cloud is a type switch, jadi tipe dari switch. So use, maka gunakan copper strike through atau jenis kabel yang strike. Kemudian kita koneksikan sesuai dengan interface-nya tadi yang diminta. Oke, baik, kita pilih dulu kabelnya. Pilih copper strike through yang ini ya. Kemudian kita klik. Boleh cloud-nya dulu, boleh routernya dulu, asal interface-nya sesuai. Misalkan saya cloud-nya dulu, maka saya pilih Ether 6. Kemudian saya pilih router 0, saya pilih fast Ethernet 00 atau disingkat di sini F00 ya. Klik. Oke, di sini complexionnya sudah naik ya menjadi 12% dan kita akan lanjutkan ke seterusnya ya, jenis-jenis kabelnya sesuai dengan instruksi. Oke, kita masuk ke step 2. Di sini kita disuruh untuk mengkoneksikan cloud ke kabel modem. Ini cloud, kemudian ini kabel modem. Nah, di cloud interface-nya adalah coax 7, modemnya adalah port 0. Nah, di sini sudah kelihatan ya, berarti memilih kabel jenis koaksial. Oke, maka kita langsung ke sini. Pilih mana yang koaksial sesuai dengan teks yang muncul di sini ya. Nah, ini yang kayak petir tapi warna biru, koaksial. Kita tinggal klik, kemudian pilih cloud-nya dulu boleh, modemnya dulu boleh, asal interface-nya sesuai. Klik cloud-nya, kemudian coax 7. Nah, simbolnya seperti ini ya, kabel koaksial. Kemudian masuk ke kabel modem ke port 0. Simbolnya koaksial juga. Oke, sudah sesuai, sudah hijau, artinya sudah terkoneksi dengan baik. Kompleksinya juga sudah naik ya. Selanjutnya, part 2, kita disuruh mengkoneksikan router 0 ke router 1 dan menggunakan nih ya, router 0-nya menggunakan serial 000 dan router 1-nya serial 00. Nah, maka kita pilih jenis kabel serial. Kita tinggal pilih di sini. Nah, ini. Oke, senternya adalah DCE-nya adalah ini. Klik, kemudian serial 000. Kemudian router 1 serial 00. Oke. Sudah terkoneksi ya dan sudah berwarna hijau. Oke, kemudian
step 2 mengkoneksikan router 0 ke netakad.pka server ya. Nah, di sini ada keterangannya. Routernya menggunakan fast Ethernet 01 dan netakadnya menggunakan fast Ethernet 0. Nah, kalau kita melihat device-nya, sebenarnya ini kayak berbeda. Ya, tetapi secara konsep kerjanya sama. Router juga kadang-kadang disebut sebagai PC ya. Nah, di sini cuman ada beberapa yang terkait dengan ini. Ada beberapa NIC yang auto sense, artinya bisa menggunakan kabel yang sesuai. Nah, cuman di sini ada clue-nya di sini teman-teman. Ketika teman-teman mengkoneksikan antara router 0 dengan netakad.pka dan kebetulan netakadnya adalah do not have auto sensing NIC, maka kita harus memilih kabel yang tepat. Nah, router dan server ini dianggap device yang sama. Walaupun mungkin secara fisik device-nya berbeda ya. Konsepnya sama. Sehingga kalau di sini ada clue-nya. Kalau kita memilih kabel yang tepat, maka akan berubah berwarna hijau. Light kayak gini ya. Tapi kalau salah, maka berwarna merah. Karena kebetulan netakadnya ini servernya tidak memiliki not have auto sensing NIC. Jadi NIC-nya mungkin old ya. Jadi harus sesuai yang tepat. Kalau dia punya auto sensing mungkin dia bisa pakai dua jenis kabel yang berbeda. Kalau kita pakai fast Ethernet identiknya dengan UTP, ada strike, ada cross. Kalau pakai auto sensing ya auto sense mungkin bisa pakai cross bisa, strike bisa. Tetapi kalau tidak punya ini, maka kita harus memilih kabel yang sesuai. Nah, kabel yang sesuai karena ini dianggap device yang sama, maka kita kayak menghubungkan device yang sama, maka kita pakainya cross. Tapi kita coba pakai strike ya. Kita coba pakai strike dulu. Klik. Di sini saya pilih fast Ethernet 01 di router 0-nya. Kemudian pilih netakadnya, fast Ethernet 0 ya di sini. Maka dia merah. Berarti karena di sini tidak punya auto sensing di netakadnya, dia tidak bisa menyesuaikan. Maka mungkin ini kabel tidak tepat karena kalau tepat dia akan berubah berwarna hijau di sini ya. Oke, maka kita hapus koneksinya, kabelnya. Kemudian kita ganti yang cross. Nah, dia baru berwarna hijau. Walaupun teman-teman di sini kita hapus ketika kita tadi menggunakan strike, ini perhatikan kompleksnya 37. Kita pakai strike, kemudian kita koneksikan tadi, ini tetap naik kompleksinya. Tetapi jenis kabel ini tidak tepat karena netakadnya tidak punya auto sensing yang bisa mendeteksi area jenis kabel yang berbeda. Gitu ya. Maka kita kembalikan. Kita pakai yang cross. Oke, kita sudah di bagian step 2. Kemudian kita masuk ke step 3, yaitu mengkoneksikan router 0 ke configuration terminal. Oke, berarti ini ke sini. Kita lihat tujuannya untuk apa. Oh, ternyata router 0 konsol. Kemudian konfigurasinya pakai serial ya, SRS232. Maka kita tahu, oh ini pakai kabel konsol nih. Maka kita bisa langsung pilih kabel konsol yang ini, klik. Boleh routernya dulu, boleh PC configuration terminalnya dulu ya. RS232 masuk ke konsol. Oke, kabel konsol, kabel yang satu ujungnya adalah RS232 yang serial itu ya, serial itu. Kemudian yang satunya UTP. Oke, sudah, dan kompleksinya 62%. Kita lanjutkan. Part 3 yaitu mengkoneksikan device-nya yang ada di sini. Mengkoneksikan router 1 ke switch, router 1 ke switch berarti ini ya. Oke, kita bisa langsung lihat ini fast Ethernet 10 untuk router satunya dan switch-nya juga fast Ethernet 01. Maka kita bisa bilang ini device jelas yang berbeda. Maka kita bisa bilang pakai yang strike. Klik routernya F10 fast Ethernet 10 mana?
router 1 ya. Oke. Oke, dan ini kebetulan F-nya adalah fiber ya teman-teman ya. Jadi saya salah pilih kabelnya. Kita bisa perhatikan, maka kita nggak bisa nyolok karena ini F10 ya. Oke, kita baca di bawahnya dulu. If you attach the correct cable, oke, kalau kita memilih kabel yang benar akan hijau. Oke, light transmission. Oke, for the light to transmission for amber to green. Oke, ada kesalahan, berarti saya salah memilih kabel nih. Saya pikir F-nya adalah fast Ethernet. Ternyata fast Ethernet-nya adalah kecepatannya, tetapi dia menggunakan kabelnya bukan kabel jenis UTP tetapi jenis fiber. Kenapa? Kita klik di sini. Nah, simbolnya di sini nih, fast Ethernet 10. Kalau kita klik switch-nya juga ada nih, fast Ethernet 01. Maka kabel yang tepat bukan jenis UTP tetapi yang fiber. Nah, kita pindah nih fiber. Nah, di sini teman-teman. Klik fiber, klik routernya, baru kita bisa pilih yang ini. Baru kita pilih switch, kemudian fast Ethernet. Nah, itu mungkin jenis kabel yang supportnya masih di fast Ethernet ya, kecepatannya ya. Oke, kita tunggu nanti sampai terkoneksi. Walaupun sekarang fiber sudah lebih dari itu ya. Coba kita familiarkan dulu terkait dengan jenis-jenis kabel yang ada di sini. Oke, sambil menunggu ini hijau, kita lanjut step 2 ya, connect kabel modem to wireless router. Kabel modem to wireless router. Coba kita baca dulu. Terus the correct kabel modem port 1. Kita harus ngecek port satunya simbolnya kayak apa ya. Kemudian wireless router interface. Oke. Saya coba dulu iseng ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai yang ini automatically itu boleh saja. Cuman kita nggak belajar nanti jenis kabel yang tepat untuk sebuah jaringan. Karena ini kan untuk memudahkan saja. Oke, kita coba diklik di sini dulu. Saya coba cover yang strike ya. Klik di sini. Oh, ternyata jenisnya adalah UTP. Maka kita benar ya. Ini kabel modemnya port 1, wirelessnya port. Oke, kita klik di sini. Kemudian ke wireless modem. Kemudian pilih ke internet port. Nah, ini internet port. Klik. Sudah selesai. Kompresinya 87% ya. Kemudian di sini selanjutnya connect wireless router ke family PC. Oke, family PC kita disuruh memilih kabel yang tepat. Oke, maka saya cek dulu. Ini terkait dengan Ethernet 1, biasanya UTP. Saya pilih strike dulu. Klik di sini. Kemudian Ethernet 1 ya, ini simbol UTP, kita klik di sini. Kita tarik ke PC family. Kemudian fast Ethernet 0. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah ya. Berarti kita sudah mengkoneksikan beberapa jenis kabel yang di sini. Dan kompresinya sudah 100%. Nah, tinggal kita nanti memverifikasi connectivity ya, connectionnya. Nah, teman-teman bisa misalkan kita ambil contoh sampel ya. Dari PC family kita buka command prompt, kemudian ping NetAcad. Oke, klik di sini, kemudian desktop, command prompt, kemudian kita ping netacad.pka-nya. IP-nya berapa di sini netacad-nya? Nah, ini. Oke, kita copy dulu, Ctrl C. Kemudian kita ping. Spasi, klik kanan, paste, enter. Oke, kita tunggu sebentar ya. RTO yang pertama. Kita lihat di sini dulu. Nah. Oke, 2 kali RTO ya. Oke, sudah 4 kali tidak terkoneksi, maka kita coba cek di sini. Nah. Bagian verify. Ya kan, test connection from family PC. Oke, kemudian ini belum bisa ya, ini kita belum bisa. Atau coba kita pakai ngepingnya pakai nama netacad.pka. Oke, belum berjalan.
Oke, sudah bisa ya, agak terskip videonya, sudah bisa. Nah, ternyata yang RTO tadi mungkin masih membutuhkan koneksi yang ke atas ya. Jadi RTO-nya masih lama, tetapi ini sudah bisa teman-teman ya. Nah, kita kalau mau ngeping IP juga sudah bisa. Mungkin tadi simulasinya agak lambat, ataupun menggunakan pingnet akadnya juga sudah bisa. Ya, di sini ya. Oke, otomatis kalaupun kita membuka browser, ini kita close, kita buka browser. Kemudian kita kopikan alamatnya dulu ya, ini ya. Harusnya sudah berhasil karena sudah terkoneksi. Kita sudah ngecek pingnya bisa, maka harusnya sudah bisa. Nah, ini ya, sudah ya. Jadi server yang ada di sini melalui cloud, melalui router sudah bisa diakses dari Family PC. Nah, teman-teman juga bisa ngecek untuk connectivity yang lainnya ya, verify yang lainnya. Atau sambil mempelajari yang ada di sini. Secara konsep, teman-teman sudah berhasil membuat atau mengkoneksikan cabling. Nanti kalau ada permasalahan, teman-teman bisa berusaha untuk troubleshooting yang ada di sini. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat.